Guys, selamat malam. Ketemu lagi sama aku Felis. Hari ini aku ingin mau bedah sejarah YouTube. Jadi YouTube itu sebuah situs yang berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna menggugah dan menonton berbagai video. Nah, perusahaan ini guys berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5, menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna ya atau kreator termasuk klip, film, TV, video, musik. Selain itu ada juga konten amatir seperti blog, video, dan video orisinil ataupun video pendek atau video pendidikan juga ada di dalam situs YouTube ini. Nah, begitu guys. Nah, jadi kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan media seperti CBS, BBC, Vivo, Hulu, organisasi lain yang sudah menggugah material mereka ke situs ini itu sebagai bagian dari program kemitraan YouTube guys ya. Jadi seperti itu guys. So pengguna YouTube yang tak terdaftar ya itu dapat juga menonton YouTube. Sementara tapi pengguna yang terdaftar itu dapat mengunggah video dalam jumlah yang tidak terbatas guys. Yang video-video yang dianggap berisi konten ofensif misalnya hanya bisa ditonton oleh yang pengguna yang terdaftar yang berusia 18 tahun ke atas ya. Nah, pada November 2006 itu YouTube LLC itu dibeli oleh Google dengan nilai 1,65 miliar dolar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google sampai saat ini gitu guys. Nah, terus guys, YouTube itu didirikan oleh Kurt Hurley dan Steve Chen dan Jawed Karim yang sebelumnya merupakan karyawan pertama PayPal ya. Hurley itu dia pernah belajar desain di Indiana University of Pennsylvania. Nah, sementara Chen dan Karim itu belajar ilmu komputer di Universities of Illinois at Urbana-Champaign. Kalau nggak salah ya guys, nanti itu di searching aja di YouTube, di Google. Nah, menurut cerita ya guys, yang berulang-ulang yang diterbitkan di media, Hurley dan Chen mengembangkan ide YouTube itu pada bulan pertama di tahun 2005 setelah mengalami kesulitan saat berbagi video. Kalau nggak salah waktu pesta makan guys ya, makan malam di apartemen Chen di San Francisco. Nah, namun Karim tidak datang ke pesta dan dia menolak pesta tersebut. Memang sih kita pernah dengar rumor pernah terjadi sementara Chen berkomentar bahwa ide YouTube itu tercetuskan setelah pesta makan-makan
Nah, lalu tampaknya diperkuat oleh metode pemasaran yang terpusat pada menciptakan cerita yang mudah dicerna konsumen ya guys. Jadi kira-kira seperti itu guys. Nah, lalu YouTube itu kan berawal sebagai sebuah perusahaan ya, perusahaan teknologi rintisan yang didanai oleh investasi senilai 11,5 juta dari Sokia Capital antara 25 November 2005 dan April 2006. Kantor pertama YouTube itu terletak di atas sebuah restoran Jepang guys, di pizzeria di San Mateo, California. Nah makanya tuh nama domainnya tuh kalau nggak salah gua tuh apa ya, nama domainnya tuh www.youtube.com. Itu aktif kalau nggak salah saya guys pada 14 Februari 2005. Namun situs itu dikembangkan pada bulan-bulan berikutnya. Pada bulan-bulan berikutnya ya guys. Itu pertama kali video YouTube guys itu berjudul Mad at the Zoo kalau nggak salah ya guys. Nah video itu menampilkan pendiri pendamping Jawed Karim di sebuah kebun binatang San Diego. Ya, video itu diunggah pada tanggal 23 April 2005 dan masih ada sampai sekarang di situs mereka itu guys. Lo bisa cek deh. Nah, makanya lo jangan main-main YouTube aja, lo harus tahu sejarah YouTube guys ya. Jadi sebelum lo memainkan sebuah YouTube, lo harus tahu dulu sejarahnya. Nah, YouTube menawarkan uji beta pada Mei 2005, 6 bulan sebelum peluncuran ya guys ya, resmi pada November 2005. Nah, lalu guys, pertumbuhan situs itu sangat meroket guys ya, meroket itu pada bulan Juli 2006. Perusahaan ini mengumumkan bahwa lebih dari 65.000 video yang diunggah setiap harinya. Situs ini juga menerima 100 juta kunjungan video per harinya guys. Nah, lo bayangin aja guys, itu menurut data yang dikumpulkan ya perusahaan riset pasar Comscore. YouTube adalah penyedia video dari utama di Amerika Serikat guys, dengan bangsa pasarnya 43% dan lebih dari 14 miliar video ditonton pada bulan Mei 2010 di YouTube ya. Nah, YouTube juga mengatakan guys ya, bahwa sekitar video yang berdurasi total 60 jam yang diunggah setiap menit dan 3/4-nya guys itu materialnya berasal dari luar Amerika Serikat guys ya. Situs ini yang menerima 800 juta kunjungan unik setiap bulannya, itu diperkirakan bahwa pada tahun 2007 YouTube mengkonsumsi pita lebar yang sama besarnya seperti sisi internet di tahun 2000-an guys. Lo bayangin coba ya, Alexa menempatkan YouTube sebagai situs ketiga yang paling banyak dikunjungi di internet. Nah, setelah Google guys ya, setelah Google dan Facebook. Lo garis bawahi guys, biar lo tahu guys, jangan lo main-main YouTube aja tapi lo nggak tahu sejarah YouTube guys. Itu nggak asik guys ya, harus tahu sejarah YouTube. Gua aja nih yang baru main YouTube gua hafal guys. Nah,
pemilihan nama YouTube itu ya, www.youtube.com itu memunculkan masalah dengan situs yang bernama serupa, www.utube.com ya. Pemilik situs tersebut, Universal Tube dan Realfrom Equipment, mengajukan ya tuntutan hukum terhadap YouTube pada bulan November 2006 guys. Setelah situsnya itu dibanjiri pengunjung yang ingin mencari YouTube guys ya. Nah, Universal Tube itu sejak itu mengubah nama situsnya menjadi www.utubeonlian.com pada bulan Oktober 2006. Nah, Google Inc. ya mengumumkan bahwa mereka telah membeli YouTube dengan nilai 1,65 miliar dalam bentuk saham ya. Artinya YouTube itu sudah dibeli oleh Google. Nah, persetujuan ini juga guys itu dirampungkan pada tanggal 13 November 2006. Google tidak memberikan informasi secara rinci mengenai biaya operasi YouTube ya dan pendapatan dari YouTube tahun 2007. Ditulis tidak material dalam pengisian formulir. Nah, begitu guys. Nah, terus bulan Juni 2008, semua artikel di majalah Forbes itu memperkirakan pendapatan YouTube tahun 2008 mencapai 200 juta dolar guys. Setelah mengamati kemajuan penjualan iklannya. Jadi pengunjung YouTube rata-rata ya menghabiskan 15 menit sehari untuk menonton video di sana guys. Berbeda dengan 4,5 jam sehari yang dihabiskan warga negara Amerika Serikat guys. Biasa mereka untuk menonton televisi ya. Jadi seperti itu guys. Nah, lalu guys, YouTube menjajaki kerjasama pemasaran dan memperiklankan dengan NBC pada bulan Juni 2006. Di bulan November 2008, YouTube membuat persetujuan dengan MGM, Lionsgate ya, Lionsgate Entertainment guys, dan CBS yang mengizinkan mereka untuk mengunggah film dan episode televisi yang berdurasi penuh ke situs itu guys, disertai kotak iklan khusus untuk penonton warga negara Amerika Serikat yang diberi nama Show. Tindakan ini bertujuan menciptakan persaingan dengan situs web seperti Hulu yang menyimpan material tayangan dari NBC, Fox, Disney di bulan November 2009 guys. Nah, lalu guys, YouTube meluncurkan show untuk menonton Britania Raya dan menawarkan sekitar 4.000 acara yang berdurasi penuh dari 60 mitranya guys pada Januari 2010. So, YouTube memperkenalkan layanan sewa film daring yang saat ini hanya tersedia untuk pengguna di kawasan Amerika Serikat, Kanada, Britania Raya, dan layanan ini guys itu menawarkan lebih dari 6.000 film. Coba lo bayangkan guys. Nah, lalu guys, pada bulan Maret 2010 YouTube mulai menyiarkan konten tertentu secara gratis ya. Itu termasuk pertandingan kriket, Indian, Premier, League. Terus menurut
YouTube ini merupakan siaran acara olahraga besar ya. Misalnya seperti di via internet yang pertama di dunia yang bersifat gratis, ya free. Jadi seperti itu guys. So pada tanggal 31 Maret guys ya 2010 itu YouTube meluncurkan desain situs baru guys, dengan tujuan menyederhanakan antarmuka dan meningkatkan waktu yang dihabiskan ya. Nah, pengguna di situs ini ya, manajer produk Google ya, Siva Raja Raman, beliau itu berkomentar, dia mengatakan begini, kami merasa perlu mundur sedikit dan membesarkan segalanya. Nah, itu komentar dari beliau guys ya. Jadi pada bulan Mei 2010 YouTube dilaporkan melayani lebih dari 2 miliar video per hari. Lu bayangin coba guys, wah gila. Jumlah yang dianggap ya itu nyaris 2 kali lipat penonton prime time di ketiga jaringan televisi terbesar di Amerika Serikat guys pada Mei 2011. Nah terus YouTube melaporkan di blog perusahaannya ya itu bahwa situs ini juga menerima lebih dari 3 miliar kunjungan per hari. Bulan Januari di tahun 2012 YouTube juga menyatakan bahwa itu jumlah tersebut naik menjadi 4 miliar per hari guys. Wah, lu bayangin coba. Wah gila memang YouTube nih. Nah jadi cikal bakal sejarah YouTube tuh guys seperti itu guys, lo harus tahu. Oke guys ya, kita lanjut ya. Nah terus bulan Oktober 2010 itu Harley menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan CEO YouTube dan menjadi penasehat perusahaan. Salar Kamanggar akan mengambil alih kendali perusahaan ini guys. Nah jadi si Salar ini yang akan mengambil alih guys. Pada bulan April 2011 ya. Pada bulan April tahun 2011 itu James Zern, seorang teknisi perangkat lunak YouTube, mengungkapkan bahwa 30% video YouTube mewakili 99% kunjungan ke situs YouTube ini guys. Itu pada November 2011. Jejaring sosial Google yang terintegritas ya langsung dengan YouTube dan penjelajah web Chrome, sehingga video-video YouTube bisa ditonton di Google bisa ditonton di Google. Lalu pada bulan Desember 2011 YouTube juga meluncurkan antarmuka baru, saluran video yang ditampilkan di kolom tengah ya, di halaman utama, sama seperti umpan berita lah guys ya, situs-situs jaring sosial pada umumnya seperti itu. Nah jadi YouTube ini langsung berkembang pesat guys ya. Pada saat yang sama juga versi baru logo YouTube itu dipasang dengan bayangan marah yang lebih gelap. Jadi terus YouTube berinovasi guys, terus dia mengembangkan. Nah inilah perubahan desain yang pertama mereka sejak Oktober 2006. Jadi mereka terus berevolusi guys ya, selama YouTube telah dibeli oleh Google ya. Jadi YouTube tuh terus dia berevolusi ya, terus dia berkembang seperti itu guys. Nah mungkin sepenggal itu guys yang bisa gua sampaikan tentang sejarah YouTube ya. Sebenarnya banyak lagi guys ya, itu ada referensinya, ada kerja sama YouTube dengan
apa situs-situs yang lain gitu kan. Tapi hari ini yang kita bedah ini dulu guys ya. Jadi gua juga nggak sanggup bedah semua juga karena otak gua juga terbatas guys ya. Cuman gua hobi aja baca-baca, jadi agak sedikit teringat lah ya. Nah jadi gitu aja guys ya. Jadi makanya lo semua jangan hanya sekedar main YouTube, tapi lo harus tahu sejarah YouTube gitu. Kalau lo tahu sejarah YouTube, bagaimana berdirinya YouTube pertama sekali, lalu sampai YouTube dibeli sama Google gitu kan, sampai sekarang sudah berkembang pesat YouTube di tahun 2021 ini ya. Jadi sangat signifikan perkembangannya, itu grafiknya sangat naik sekali guys. Jadi begitu aja guys yang bisa aku sampaikan guys ya, karena mungkin ini juga sudah 21 menit. Aku undur diri dulu guys ya. Terima kasih, thank you for watching. See you next time again. Bye bye. Ciao.